Jadi ini sangat apa namanya mendorong saya untuk bertanya, mendiskusikan tentang hal ini ya. Pak Wahyu melihat statistik yang sudah dipaparkan tadi gitu ya, pengguna pengguna kaum muda, terutama generasi Y dan generasi Z, itu pada umumnya memiliki sikap yang positif. Rata-rata penerimaan mereka sangat baik sekali. Kira-kira dari Pak Wahyu sendiri, kenapa ya Pak? Anak-anak muda maksudnya sangat reseptif sekali terhadap kehadiran AI ini. Iya, selamat pagi Bu Yulia, Pak Max, dan rekan yang lain gitu ya. Saya ini pendeta jemaat, jadi akan banyak percakapan saya mengacu pada apa yang dihidupi anak-anak muda ini ya Bu ya. Mengapa Ya, di usia 15 sampai 24 tahun sangat reseptif terhadap teknologi, khususnya terhadap AI, saya bisa memahami karena banyak hal. Yang pertama, anak-anak ini eh, pakai bahasa yang sangat sederhana, mereka dibesarkan, dilahirkan ya, dengan teknologi yang ada di sekeliling mereka, begitu ya. Mereka bukan orang yang asing. Kalau mau pakai istilah yang masih kita bisa perdebatkan, mereka digital native, begitu ya. Mereka lahir dan besar di dalam teknologi yang terus berkembang, gitu ya. Jadi ini itu udah seperti apa ya bagi mereka ya, seperti bagian dari kebutuhan hidup mereka. ya, Begitu. Mereka betul. tidak bisa survive tanpa terkait dengan teknologi ini ya. Dan kami punya pengalaman menarik kalau kami punya retreat katekisasi, kami Hmm, sudah sepakat bahwa selama 2 malam itu HP mereka akan disita gitu ya. Jadi dipegang oleh panitia, tidak boleh pegang HP. Dan kita kembali membaca Alkitab yang tradisional, yang fisik. Nah, teman-teman betul. bisa menduga bahwa mereka kesulitan loh untuk membuka loh. Karena Ya, mereka bukan tidak familiar dengan firman Tuhan, tetapi mereka membacanya biasanya di HP mereka gitu ya. Jadi begitu ini kita tahan, mereka kesulitan untuk membaca secara fisik begitu ya. Dan awal-awalnya terasa berat bagi mereka. Mereka itu saya bayangin bolak-balik seperti ingin mengambil sesuatu dari saku mereka dan tidak Nah, ada hatinya dari apa-apa. dalam. Jadi, jadi mereka itu kayak kagok, bingung, tidak bisa hidup tanpa itu. Walaupun ketika sudah 2 hari ya, eh, mereka nggak lagi nanya kapan HP-nya hmm, dipegang dan yang lainnya. Yang ingin saya katakan yang pertama, mereka itu udah besar dengan teknologi, mereka udah biasa banget, nggak mungkin betul. lepaskan, nggak mungkin dipisahkan. Dimensi yang kedua, mereka ini lagi studi, mereka ini lagi kuliah. Jadi ini mungkin SMP kelas 3, sebagian SMA dan kuliah atau di dunia awal kerja. Nah, pressure mereka itu menurut saya cukup berat gitu ya. Mereka itu menghandling harus banyak urusan sehingga mereka mencari cara mudah untuk Ya, memanage iya. segala sesuatu gitu ya. Bayangin, saya sudah nggak lihat lagi mereka bawa catatan kayak saya. Ngapain dicatat kayak gini, Pak? Masukin Google Calendar kan beres. Nanti Hmm, Google Calendar ini terhubung dengan ini, terhubung dengan itu, dan semua bisa mengatur jadwal untuk saya dan yang lainnya. Jadi mereka ini punya beban yang cukup banyak, cukup kompleks, dan mencari cara yang lebih mudah untuk meringankan beban mereka ya. Saya beri contoh yang sederhana gitu ya di kepanitiaan ketika kita bicara antar generasi ya. Ini pendaftaran pesertanya masih manual, masih pakai cetak. Terus yang oma-oma bilang gini kan, form masuk. Ini gimana ngurutinya sesuai abjad ya gitu loh. Bayangin, oh, ya. bayangin loh. Pertanyaan itu tidak disambut dengan jawaban. Pertanyaan itu disambut dengan tawa oleh anak-anak muda ini. Pertama, kenapa masih pakai manual gitu ya. Iya. Kedua, kita bisa langsung kok pendaftaran yang udah lebih cerdas begitu ya bisa langsung tersortir sesuai dengan apa yang kita inginkan dan harapkan begitu ya. Jadi si Oma itu kemudian bilang gini,
Loh, kalau ini nanti cepat selesai kerjaan saya di pelayanan apa gitu. Ya, Beda ya. Beda ya Ya. cara lihatnya ya. Bagi sebagian generasi bahwa ini bagian dari dedikasi komitmen saya karena saya punya waktu, saya atur, saya tata, bahkan penjumlahan uang pendaftaran masih manual gitu ya, pakai kalkulator gitu ya. Sementara wow. generasi yang baru akan bilang kerjaan saya terlalu banyak, Oma, kalau cuma untuk ngurusin ini. Jadi saya rasa selain akrab, generasi muda ini Hmm. memang butuh gitu ya. Jadi dia butuh itu Ya, untuk memanage dan menghandle kehidupannya. Nah, dimensi yang ketiga yang saya juga cermati ya, selain dia akrab dengan teknologi, dia butuh. Nah, bagi anak muda ini ada istilah FOMO itu ya, takut ketinggalan. Semua pakai, masa saya nggak pakai gitu ya. hmm. Semua menggunakan itu. Saya punya rasa fear of missing out gitu ya. Takut saya itu ketinggalan gitu ya. Sehingga kemarin saya bercakap dengan dua anak saya yang kebetulan masuk di range 15 sampai 24 ini. Saya tanya, kamu tahu dari mana? Rata-rata taunya dari teman. Diajarin siapa? Selain internet, dari teman. Jadi saya rasa ada tiga aspek itu untuk membuka percakapan kita. Generasi ini akrab, generasi ini berbeban berat, Betul. ingin cari cara mudah Ya. untuk menyelesaikan, dan generasi ini FOMO ya, fear of missing out. Nah, Oke. itu satu dan dua sangat sangat make sense sekali ya. Banyak keuntungan yang bisa didapatkan dari teknologi. Gimana Pak Max? Mengapa mereka, saya mikir ikan. Mengapa ikan suka air? Mengapa ikan akrab dengan air? Karena mereka bilang aja dilahir dalam itu untuk itu. Sangat beda daripada makhluk yang lahir di tanah dan hidupnya itu di dalam satu dunia yang beda. Ya. Dan mau tidak mau ngomong tentang digital natives and digital hampir refugees, digital immigrants, and mau tidak mau dunia sudah dibanjir, mungkin bukan seperti abad Nuh, tetapi dibanjir dengan air dan anak-anak lahir dalam dunia yang digital. Saya sudah ingat waktu ngomong tentang pemuridan zaman dulu itu 3H. Head, heart, hands. And cukup. Sekarang harus head, heart, hand, and HP-nya. Karena pemuridan tanpa HP itu sesuatu yang tidak termasuk identitasnya, tidak termasuk cara mereka lihat dunia sebagai kacamata plus-plus, cara mereka ekspresikan diri sendiri, relasi. And so, ikan hidup dalam air, tetapi semua relasi, semua interaksi, dan semua itu di situ. And so, saya akan bilang, mengapa anak akrab? Karena semua relasi dan teman di situ. Mengapa akrab? Karena mereka sejak bisa hampir belum jalan kaki sudah mulai pegang itu. And AI ada dalam situ. Itu sebagian daripada itu untuk mereka. So, itu masuk akal untuk saya mengapa mereka akrab. Lahir dengan teknologi itu jadi bagian dari diri. Ya, HP itu sudah memberikan banyak sekali kemudahan. Sekarang ditambah lagi dengan AI. Wah, itu double keuntungan yang bisa didapat untuk penggunanya. Dan sebagian besar pengguna adalah anak-anak muda. Baliknya, kalau AI itu dalam buku, mereka tidak pernah buka buku, dan kalau harus akses AI lewat buku, Nggak mungkin ada yang jadi. pakai. Iya, ya.